Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti Pramiarsi Royani dengan NIM 530 2019 0035. Saya dari kelas IATD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penciptaan manusia dan makhluk menurut tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir merupakan ulama yang memiliki minat terhadap kajian penciptaan manusia, makhluk, dan sejarah. Beliau bahkan menulis buku sejarah yang berjudul Al-Bidayah wal Al-Nihayah yang memberikan penjelasan mengenai sejarah secara komprehensif, dan beliau pun menulis kitab tafsir dengan pendekatan sejarah yang mendalam. Ibnu Katsir membagikan pandangan ilmiahnya mengenai penciptaan manusia dan makhluk ke dalam poin-poin yang berbeda. Yang pertama, Ibnu Katsir berpendapat bahwa penciptaan manusia Allah dengan ketetapan yang sempurna dibawa dengan fitrah. Allah menciptakan manusia secara sempurna sesuai dengan fitrahnya. Fitrah manusia sejak lahir adalah kebaikan. Fitrah inilah yang tertanam dalam diri manusia. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7. Wa nafsin wa ma sawwaha, yang artinya dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Allah pun berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara'an nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamuna. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Rasulullah pun bersabda, yaquluhu azza wa jalla, inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'atuhum asyayatinu fajta'alatum ad-dinihim, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, sesungguhnya aku jadikan hamba-hambaku pribadi yang jujur dan lurus, tetapi datang setan yang menggoda dan membelokkan mereka dari agama. Kedua, Ibnu Katsir berpendapat bahwa manusia pada dasarnya memiliki sikap yang baik sampai batasan tertentu, yakni yang dimaksud dengan melampaui batasan adalah ketika jin dan setan datang mengganggu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 36-37, wa imma yanzaghunaka min asyaitoni nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul 'alim. Wa min ayatihi la ilaha wa naharu wa syamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaquna in kuntum iyyahu ta'buduna. Yang artinya, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka memohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah adanya malam, siang, matahari, bulan, dan lainnya yang ada di dalam dunia ini. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapilah sembahlah Allah yang menciptakan kita semua, baik itu matahari, bulan, hewan, dan lain-lain, jika dialah yang kamu hendak sembah. Ketiga, sebagaimana bahwasannya manusia diciptakan dengan kebaikan pada dasarnya, manusia juga memulai kehidupannya dengan kebaikan. Adapun tabiat manusia, Ibnu Katsir berpendapat manusia selalu bercenderung mendekat dengan sikap berputus asa yang sia-sia, terlebih jika dia diuji dengan musibah yang dianggap besar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 9, wala in azqanal insana minna rahmatan thumma naza'na minhu la ya'usun kafurun, yang artinya, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat,
kemudian rahmat itu dicabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi dan tidak berniat untuk berterima kasih atau bersyukur pada Allah yang telah memberikan nikmat tersebut. Yang keempat, demikian juga salah satu tabiat manusia adalah kerap berendah diri apabila berhadapan dengan yang lebih tinggi darinya, yakni ketika dihadapkan pada kemiskinan. Dan tidak sedikit dari manusia yang rela melanggar perintah Allah dan menggandakan syariat dan juga akidah Islam demi tuntunan hidup, yang artinya mereka tidak menjalankan perintah Allah akibat rasa takut atas kemiskinan yang mereka derita atau masalah yang mereka hadapi. Hal ini sebagai firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa yang mempunyai arti, dan sesungguhnya jika kami perintahkan pada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah dari kampungmu, maka niscaya mereka tidak akan melakukan kecuali sebagian kecil dari mereka, dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan itu tafsiran penciptaan manusia dari penafsir Ibnu Katsir. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kurang-kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.